Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik, yaitu jualan Yesus. Wih, apa Pak maksudnya jualan Yesus? Emang Yesus bisa dijual? Begini, saya mesti ceritakan dengan contoh-contoh yang pernah saya tahu gitu ya. Tapi tanpa menyebut nama orangnya atau nama gerejanya. Jadi begini. Euforia untuk mengabarkan Injil di zaman modern ini membuat banyak orang seakan-akan terpanggil untuk mengabarkan Injil kepada orang banyak. Saya katakan seakan-akan karena gini, ada yang benar-benar terpanggil gitu ya, karena dia merasa dia harus mengabarkan Injil kepada orang banyak supaya banyak orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Kemudian dia juga berusaha supaya orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat terus dibimbingnya agar hari demi hari boleh berubah sesuai panggilan dari Tuhan Yesus, yaitu supaya orang yang menerima dia setiap hari mengenakan pikiran dan perasaan Yesus. Setiap hari diubahkan, setiap hari disempurnakan. Oke, jadi orang yang benar-benar terpanggil untuk mengabarkan Injil, benar-benar terpanggil untuk mengabarkan Injil kepada orang banyak supaya orang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Kemudian orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya terus dibimbingnya di dalam jalan kebenaran supaya orang tersebut hari demi hari boleh mengalami perubahan-perubahan sehingga boleh menjadi serupa Kristus. Karena Kristen itu artinya menjadi serupa Kristus. Oke? Yaitu bagaimana supaya orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat dengan pengabaran Injil terus-menerus, dengan memperdengarkan firman yang benar terus-menerus kepada orang yang sudah menerima Yesus ini, dia boleh terinspirasi, terimpartasi sehingga dia boleh meninggalkan cara hidupnya yang lama dan perlahan-lahan sesuai model si pemberita Injil ini menjadi semakin serupa Yesus. Dia meninggalkan gaya hidupnya yang lama selama si pemberita Injil juga memperagakan kehidupan yang Tuhan Yesus kehendaki. Maka orang yang seperti ini akan benar-benar membawa orang ke jalan dan ke keadaan yang memang Tuhan kehendaki. Inilah panggilan yang murni. Nah, untuk menjadi pemberita Injil memang ada dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah orang itu haruslah benar-benar sekolah Alkitab atau sekolah teologi gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya dia benar-benar mempelajari ilmu teologi atau agama ini, agama Kristen khususnya, sehingga dia mengerti isi Alkitab yang sesungguhnya, bagaimana menggali isi Alkitab, menafsirkan ayat dengan metode hermeneutik yang benar dan eksegesis yang benar. Bukan eisegesis, tapi eksegesis, menarik keluar arti sebuah ayat. Nah, jadi orang yang mengambil pendekatan misalnya jalur akademis, secara teori harusnya lebih baik ketimbang orang yang tidak mengambil jalur akademik. Tetapi bisa aja orang mengambil jalur akademik, tetapi orang tersebut
di dalam prakteknya mengabarkan Injil, hidupnya juga tidak menjadi teladan. Sehingga sia-sia dia sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Sedangkan pendekatan kedua adalah orang yang mungkin dia tidak sekolah Alkitab atau tidak sekolah teologi, tetapi dia mau belajar dari mentornya. Mungkin dari seniornya yang pernah sekolah dan benar-benar mengerti isi Alkitab yang sebenarnya dan piawai dalam menyampaikan isi Alkitab dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya tidak terlalu masalah. Karena selama dia benar-benar niat untuk memberitakan Injil tetapi dia tidak mengecap bangku sekolah tinggi teologi misalnya, tetapi karena dia benar-benar serius ingin belajar isi Alkitab yang benar, bagaimana mengartikan atau menarik keluar isi ayat Alkitab dengan benar, dengan kaidah hermeneutik dan eksegesis yang benar, seperti yang saya katakan tadi, tidak terlalu menjadi masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah orang yang tidak mau sekolah Alkitab dan juga tidak mau belajar dari seniornya dan berkilah bahwa Matius pun dulu kan nggak sekolah teologi, Paulus pun kan nggak sekolah teologi, Lukas pun tidak sekolah teologi. Jadi buat apa saya sekolah teologi? Oke? Ini pendapat yang tidak benar. Betul, mereka tidak sekolah teologi karena sekolah teologi nggak ada pada waktu itu. Mereka tuh belajar private ya, kayak setiap hari bergaul dengan Yesus selama kira-kira 3 tahun. Waduh, itu lulusannya tuh lebih dari doktor. Karena tiap hari ketemu Tuhan Yesus, belajar langsung. Jauh lebih hebat dari orang yang lulus S3 gitu ya, dari sekolah teologi, bahkan seorang profesor sekalipun ya, karena dia mengambil pelajaran langsung, bergaul erat dengan Yesus. Jadi kalau dikatakan para rasul pun dulu nggak sekolah teologi, kok bisa mengabarkan Injil? Kurang tepat, karena dia belajar langsung dari Tuhan Yesus yang mutunya mungkin lebih tinggi dari S3 sekarang. Nah, masalahnya orang yang sudah tidak mau belajar dengan benar, baik itu melalui bangku sekolah ataupun melalui seorang mentor, tetapi dia seenaknya berkhotbah dan dalam berkhotbahnya pun ngaco. Nah, ngaconya ini, nah karena saya tadi judulnya adalah jualan Yesus, saya langsung masuk saja ya, jualan Yesus. Nah, praktek jualan Yesus bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengambil sekolah Alkitab atau sekolah teologi karena pemahamannya minim dan dia juga tidak mau belajar dari mentor yang benar-benar mumpuni. Tapi bisa juga dilakukan oleh orang yang sekolah teologi, punya gelar. Dia bisa juga dalam praktiknya jualan Yesus. Yang paling parah ada yang ketiga, orang awam sama sekali ya, tidak punya panggilan untuk melayani, tidak pernah sekolah Alkitab gitu ya, khotbah pun nggak bisa, tetapi punya uang. Maksudnya apa, Pak? Oke, saya mulai dari yang ini, yang ketiga paling akhir ya. Saya coba yang dari pertama ya. Yang pertama adalah orang yang tidak mau sekolah Alkitab atau sekolah teologi, juga tidak mau belajar dari mentornya. Kebanyakan orang seperti ini ketika dia mengkhotbahkan ayat-ayat firman Tuhan, biasanya dia sampaikan dengan pengertiannya sendiri yang lebih banyak salahnya ketimbang lebih banyak benarnya. Apalagi ketika dia mengkhotbahkan firman, dia lebih menekankan segala macam, misalnya berkat jasmani, berkat materi, mujizat, ya. Jadi seakan-akan dia mengajarkan kekristenan itu adalah cara bagaimana meraih berkat materi sebanyak-banyaknya, bagaimana supaya menjadi orang yang bisa terhindar dari sakit penyakit gitu ya, bagaimana kalau mati pasti masuk surga gitu ya. Jadi yang dijelaskan sama dia dalam firman-firmannya itu, dia mengabarkan tentang Injil ya, tentang Yesus lah, tetapi dia tidak mengabarkan Injil sesuai yang Tuhan mau. Seakan-akan kekristenan diencerkan sama dia, seakan-akan ini jalan paling mudah
untuk meraih kekayaan, untuk hidup sehat meskipun makan sembarangan, bagaimana supaya mati langsung masuk surga. Jadi dibuat kekristenan itu sebagai jalan yang paling enak gitu. Nah di sini dia sudah jualan Yesus. Dia jualan Yesus untuk sesuatu yang sebenarnya bukan itu. Percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat, maka engkau akan diberkati. Usahamu akan selalu berlimpah-limpah hasilnya, dan seterusnya. Dia sudah jualan Yesus. Kalau itu masih kita bisa maklumi lah, karena dia kan tidak sekolah ya, atau tidak mau belajar dari mentornya. Saya tidak berkata bahwa pendeta yang tidak sekolah mutunya lebih jelek dari pendeta yang sekolah ya. Saya tidak bermaksud itu. Bisa saja orang yang tidak sekolah tapi karena dia mau belajar dari mentor yang benar, bisa saja khotbahnya atau pelayanannya lebih menghasilkan, bisa. Oke. Nah, yang kedua, orang yang sudah sekolah Alkitab atau sekolah teologi, dia tahu kebenaran, dia tahu bagaimana menafsirkan ayat Alkitab dengan benar, dengan metode hermeneutik dan eksegesis yang benar, tetapi dia lencengkan. Dia lencengkan untuk apa? Untuk sakunya. Untuk sakunya. Diajarkan, kalau Anda rajin ke gereja saya, maka Tuhan akan berkati usahamu. Khotbahnya hampir setiap minggu melulu tentang berkat materi. Kalau Anda beri yang terbaik sebagai kolektor, maka akan diberkati berlipat ganda, 160 atau 30 kali lipat minimum. Jadi ayat itu meskipun dia tahu arti sebenarnya, sengaja dipelintir. Untuk apa? Supaya memacu jemaat ngasih kolektor banyak gitu. Jadi kekristenan itu sama dia dikabarkan guna menarik orang masuk ke gerejanya supaya pundi-pundi kolektornya banyak gitu. Ya, memang orang harus memberi supaya menunjang pekerjaannya. Tetapi kalau di khotbahnya itu dilandasi atau motivasi dari khotbah itu supaya pundi-pundi kolektornya melimpah, ya, dengan janji-janji berkat jika memberikan persembahan baik atau terbaik gitu ya. Atau jika Anda rajin memberikan persepuluhan, maka engkau akan diberkati. Engkau memberikan persembahan buah sulung. Pokoknya yang tidak ada hubungannya gitu ya. Padahal orang yang memberi itu orang-orang malas. Itu kan dia tidak memberitakan Injil yang murni. Nah di sini dia juga jualan Yesus. Kalau orang Chinese bilang Cho Yesu, jualan Yesus. Untuk apa? Kepentingan dia. Pundi-pundi kantong. Nah yang paling parah yang nomor 3. Ya, orang awam, nggak pernah sekolah Alkitab, nggak pernah mau belajar, tapi kaya. Gimana caranya orang seperti, gampang. Dia punya ruko. Ini pernah terjadi. Saya waktu diceritakan hal ini, saya pertama kali nggak percaya. Tapi begitu saya lihat kenyataannya, oh iya ada. Jadi dia punya ruko, punya uang banyak. Kemudian dia cari pendeta yang cukup potensial. Tapi belum punya gereja, belum punya gedung gereja. Dia dekati. Bro, kau pinter khotbah. Aku punya ruko nih. Ya, yang sekali datang bisa minimum 100 orang. Yang sebelahnya kalau nanti ramai kita temboknya kita bobok gitu ya, bisa jadi 200 bro. Kau boleh pakai bro. Tapi kamu nggak usah bayar. Sewanya nggak usah. Kan kita mulai dari kecil. Kalau belum apa-apa kamu bayar aku sewa kan, kamu kan nggak bisa. Jadi gimana dong caranya? Gini gampang. Kamu pakai aja, aku punya ruko 1 dulu ya, kalau sudah berkembang 2 gitu ya. Tetapi semua persembahan, mau itu kolekte, persepuluhan, atau buah sulung, bagi 2. Saya pertama kali mendengar cerita ini, saya terbelalak. Astaga, apa ada? Ada Pak. Dan benar ada. Dan terjadilah gitu ya. Rukonya dikasih pakai tanpa sewa, tetapi dengan perjanjian kolekte, uang persepuluhan atau uang persembahan buah sulung bagi 2. Semua peralatan, band, organ, drum disediakan sama si pemilik ruko ini. Ya, asik kan? Jadi dia pelihara ini hamba Tuhan untuk bisnis jualan Yesus. Nah ini yang paling parah. Paling parah. Dan
Ada pendeta yang mau bekerja sama dengan tipe orang seperti ini. Ya. Dan ujung-ujungnya ya tadi bagi dua. Nah, inilah keparahan praktek-praktek jualan Yesus. Ya. Jadi kekristenan diencerkan sedemikian rupa, diberitakanlah Injil, tetapi ujung-ujung dari pemberitaan Injil itu adalah bagaimana menghasilkan uang. Baik untuk si pendeta itu, untuk contoh yang pertama dan kedua, atau yang ketiga untuk si pendeta itu dan si pemilik modal. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan hanyalah firman-firman yang menyenangkan kuping para jemaat. Misalnya, Anda mati pasti masuk surga. Anda kalau rajin datang sini, apalagi tengah minggu datang memberikan persembahan yang terbaik, ya, persepuluhan, buah sulung, maka usahamu akan diberkati melimpah. Setiap khotbah setiap minggu itu melulu mengenai berkat materi. Tidak pernah ada khotbah mengenai pertobatan, tidak ada khotbah bagaimana menjadi manusia yang lebih baik, yang berubah dari sinful nature atau yang penuh dosa menjadi divine nature, yang berkeadaan keilahiannya lebih hidup. Nah, jadi khotbah-khotbahnya seluruhnya melulu mengenai berkat materi yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi mereka seperti ditarik ke dalam gereja untuk mohon maaf, diperah uangnya. Nah, inilah praktek jualan Yesus. Ada sekali. Ya. Ciri-cirinya gimana? Sudahlah, gini ya, saya kasih petunjuk ya. Jika dari satu bulan kan ada 4 minggu lah, biar gampang ya. Kalau lebih dari separuhnya atau separuhnya saja khotbahnya melulu mengenai uang, mengenai berkat, mengenai mujizat segala macam, ya. Tapi tidak menekankan mengenai perubahan karakter, bagaimana menjadi serupa dengan Yesus, maka sudah dipastikan gereja itu jualan Yesus. Oke? Silakan komen di kolom komentar jika Anda tidak setuju dengan pendapat saya, atau mungkin Anda punya cerita lain, silakan share di kolom komentar. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.